Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Kalibaru, Tambun Selatan, dan saluran irigasinya sudah dikeruk, tanahnya juga sudah diangkut. Hanya saja bagian pinggir jalan ke arah kali mulai ada yang memanfaatkan untuk berjualan kembali. Sebaiknya memang kawasan ini dilanjutkan penataannya seperti membuat turap, serta melakukan pengawasan secara berkala ataupun mengontrol agar area-area ataupun lahan-lahan yang sudah dibongkar, sudah ditata dapat terjaga sampai nantinya keseluruhan program yang akan diimplementasikan ataupun diterapkan di sepanjang Kalibaru ini selesai. Nah, kondisi sebelumnya di bulan Maret bahkan di kawasan Kalibaru sebelum pembongkaran ya, dapat kita lihat di sini banyak bangunan-bangunan yang berada di atas kali. Bahkan di aliran kali pun ya, kita bisa melihat sampah sebanyak ini dan itu tersangkut di bawah jembatan-jembatan yang cukup rendah yang menghubungkan rumah-rumah warga di pinggir kali ke Jalan Kalibaru. Yang jelas sebenarnya area pinggir sungai itu adalah area yang tidak boleh dimanfaatkan atau didirikan bangunan. Di ujung jalan Kalibaru yang bertemu dengan Jalan Sumberjaya, ini adalah kondisi sebelum proses pembongkaran dilakukan. Terdapat banyak bangunan yang ada di atas kali. Jadi bukan hanya di pinggir tetapi di atas kali saluran irigasi. Secara keseluruhan kita akan bandingkan ya, karena ini sudah selesai proses pengerukannya antara kedua sisi kali dan kondisi sebelumnya yang ada di video kiri atas. Rumah makan Padang ya. Dapat kita lihat di depan ataupun di seberangnya banyak sekali bangunan-bangunan yang permanen, bukan yang semi permanen, karena bagian atas dari Kalibaru ataupun saluran air irigasinya itu ditutup dengan lantai. Lantai-lantai itu dipergunakan untuk warung-warung ataupun kios-kios berjualan. Dan kondisi di atas kiri itu adalah di bulan Maret. Saat ini di bulan Juni, butuh waktu 3 bulan untuk bisa seperti ini. Tinggal melanjutkan penataannya agar Jalan Kalibaru ini tentu lebih lebar, lebih bersih ya, lebih tertata. Dan ini adalah kondisi ya di sekitar perempatan yang saat ini jembatannya juga sudah dibongkar ke arah barat ya, jembatan yang ke kanan. Tadinya ada Istana Nasi Uduk di dekat jembatan tersebut dan tentunya menggunakan ya bagian atas kali ataupun saluran irigasi untuk membuat lantai dan mendirikan bangunannya. Apakah para pedagangnya adalah pemilik dari bangunan atau ternyata bangunan tersebut disewakan ya? Dari media sosialnya Pak Gubernur yang kita lihat kemarin untuk kasus yang di PJT, ternyata itu disewakan dan harga sewanya lumayan fantastis ya, sampai dengan puluhan juta. Kemudian tentu tidak masuk ke kas negara karena lahan tersebut hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Di sini kita sampai di dekat jembatan berwarna oranye hitam ya, dan kondisinya sudah jauh lebih lapang, lebih rapi. Jalan Kalibaru sendiri dengan adanya bangunan-bangunan ya di pinggir kali akan lebih sempit tentunya dibandingkan setelah proses pembongkaran selesai dan juga penataan. Dapat dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya dengan kondisi setelah pembongkaran. Kemudian ada rumah-rumah yang tentunya di seberang kali dan tidak dibongkar membutuhkan akses ke area Jalan Kalibaru. Mereka membuat jembatan-jembatan sendiri ya. Di beberapa titik dapat kita lihat Jalan Kalibarunya memang ada yang sempit karena badan sungai ataupun saluran air kali sungai yang kecil ini itu persis berada di pinggir jalan. Jadi kalau dilebarkan jalannya pun akan memakan badan kali ataupun badan saluran irigasi.
Rumah-rumah yang ada di seberang kali itu dalam jarak 5 meter ke arah pinggir kali itu sudah dibongkar. Kemudian pinggir jalannya dipadatkan. Nah, ini adalah kondisi di sekitar area ini dengan banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di dalam kali, ditambah lagi kemungkinan besar tanah juga berada di bawah sampah tersebut sehingga menjadikan sedimentasi. Oleh itu, permukaan air akan menjadi lebih tinggi dan volume air yang dapat ditampung oleh kali menjadi sedikit. Pada saat terjadi hujan yang sangat lebat ya, luapan air tentu tidak bisa terbendung lagi karena sungainya hanya bisa menampung sedikit saja, ditambah lagi adanya aliran air dari hulu ya, selain adanya hujan di sekitar area ini. Apakah saluran air yang ada di sebelah kanan kita atau di sisi barat jalan Kalibaru akan diturap ya, kemudian jalannya akan dilebarkan? Belum ada informasi yang fix ya ataupun yang tetap untuk program ke depan. Yang jelas proses penataan sudah selesai untuk pembongkaran bangunan, kemudian penggalian, memperdalam sungai, mengangkut tanah-tanah yang ada, dan saat ini masih menunggu pekerjaan selanjutnya untuk proses penataan yang sudah dilakukan seperti di Jalan Gabus Raya. Itu memang diturap ya bagian pinggir Kali Sepak sehingga menjadi kuat. Kemudian ke arah turap tersebut dari pinggir jalan itu juga tanahnya dipadatkan dan proses pelebaran jalan langsung dilakukan karena Jalan Gabus Raya memang juga sempit. Dengan adanya pelebaran jalan tentu membuat kapasitas jalan menjadi lebih banyak ya daya tampungnya, dan kendaraan-kendaraan yang lewat menjadi lebih lancar. Nah, di area ini di bagian pinggir kali masih ada timbunan-timbunan dari sedimentasi yang dikeruk, dan itu dibuat berbentuk mungkin kotak nampaknya sebagai penghalang saja bagi kendaraan agar tidak mudah masuk ke pinggir kali karena tentunya berbahaya. Dari hasil pengerukan dapat kita lihat di sini sampah-sampah itu bercampur dengan lumpur. Jadi sampah sendiri terbawa oleh arus air, dalam artian sampah ini sudah berada di dalam kali. Kemudian bersama dengan lumpur menumpuk dan lama-lama sungai mendangkal. Itulah kejadiannya hingga pada akhirnya air tidak dapat lagi ditampung dan meluap dan banjir tidak dapat dielakkan. Kondisi Kalibaru sendiri sebenarnya mungkin lama-kelamaan ya, kalau tidak dilakukan pekerjaan seperti ini, pengerukan, penataan, kemudian membongkar bangunan yang ada di atasnya, maka akan bernasib seperti Kalimati yang ada di Jalan Sumberjaya. Nah, Kalimati sendiri kemarin kita sudah lihat ya, kondisinya sudah jauh lebih baik karena sebelumnya tertimbun oleh tanah, dan bukan tertimbun, ditimbun ya dengan tanah, kemudian lagi juga menjadi tempat pembuangan sampah-sampah yang akhirnya membuat sungai ataupun kali tersebut hilang atau mati ya, karena airnya tidak bisa mengalir lagi. Semakin ke arah ujung Kalibaru ke arah selatan, di sini semakin kita lihat area yang lebih lapang karena di bagian seberang sendiri itu nampaknya ya dipersiapkan sebagai akses jalan. Walaupun kita dapat lihat di ujungnya masih ada rumah-rumah yang berdiri, apakah itu adalah rumah-rumah yang sudah seharusnya berada di area tersebut punya sertifikat, atau rumah-rumah yang memang berada di lahan-lahan negara ataupun lahan-lahan PJT lebih tepatnya sebagai pengelola saluran irigasi dan harus dibongkar. Nah, ini kondisi di ujung ya, di dekat masjid.
Di belokan ada penjual kelapa sebelumnya, kemudian ada penjual makanan serta toko kelontong. Sedangkan di paling ujung lagi ini kita bisa lihat adanya posyandu. Jadi lahan yang ada di samping kali pun dimanfaatkan sebagai tempat posyandu. Nah, kita akan parkir di sini. Kita akan lihat kondisi sebelumnya rumah-rumah yang berada di pinggir kali ke arah rel kereta. Jalannya sebenarnya cukup sempit. Ya, kemudian di seberangnya banyak rumah-rumah yang berdiri di atas lahan PJT karena seharusnya di pinggir kali 5 meter ya, kedua sisinya tidak boleh ada bangunan-bangunan. Dan ujungnya adalah di sini. Saluran air tersebut berada di bawah rel kereta dan alirannya datang dari arah Kalimalang, kemudian menuju ke arah utara melewati pinggir Jalan Kalibaru, terus ke komplek YP Mas. Di sini juga mulai ada yang berjualan lagi. Nah, ini perlu pengawasan karena lama-kelamaan nanti bisa kembali ada bangunan dan sulit mendapatkan lahannya, serta harus dibongkar ya untuk bisa dilakukan penataan. Masyarakat yang memang ingin berjualan berdagang dapat mencari lokasi-lokasi lain selain area yang sudah ditetapkan sebagai lahan-lahan yang tidak boleh dipergunakan untuk dimanfaatkan. Saluran irigasi sendiri adalah sebuah saluran ataupun kali kecil yang mengalirkan air untuk menuju ke lahan-lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi ya, khusus yang Kalibaru. Nah, lahan-lahan tersebut sampahnya ditumpuk di pinggir kali masih. Lahan-lahan tersebut dipakai untuk lahan pertanian, apakah itu persawahan, perkebunan yang tentunya membutuhkan air untuk dapat tumbuh dengan baik serta subur. Bekasi sendiri memang punya banyak lahan-lahan pertanian. Sebelumnya di kawasan ini juga adalah lahan-lahan persawahan. Tadi kita bisa lihat di ujung di dekat masjid di seberang kali. Dan lahan-lahan tersebut semakin lama semakin difungsikan ya untuk membuat perumahan-perumahan karena mungkin permintaan hunian dari para pendatang dan juga mungkin warga lokal yang mencari hunian baru cukup banyak. Jadi sawah-sawah akhirnya dimanfaatkan untuk lahan-lahan pemukiman. Barusan kita lihat yang seperti di video awal sudah mulai ada yang berdagang. Jalan Kalibaru sendiri ini sekitar 3 meter saja. Dan apabila kendaraan besar lewat ya seperti truk, maka harus lebih hati-hati karena badan jalannya mungkin hanya tinggal 1 meter lebih sedikit. Kecuali untuk kendaraan pribadi ya, di sini dapat lewat 2 kendaraan dengan baik. Apabila akses jalan yang tadinya mungkin ya dimulai dari arah rel kereta di bagian seberang jalan diteruskan sampai ke ujung Kalibaru yang bertemu dengan Jalan Sumberjaya, maka tentunya akan lebih bagus lagi sehingga jalur ini mempunyai 2 jalan yang berbeda, 2 jalur yang berbeda dengan arah yang berbeda. Akar-akar pohon, kemudian juga batu-batu bongkaran masih ada sedikit saja, selebihnya sudah jauh rapi. Seperti di sini contohnya. Semakin ke arah Jalan Sumberjaya, ya, permukaan tanah semakin menurun maksudnya, dan aliran air menuju ke arah sana karena itu adalah bagian utara dari kawasan Bekasi ya, ataupun Kabupaten Bekasi dari arah jalur kereta.
Mengapa perlu diturap Kali Baru ini? Kalau kita perhatikan bagian pinggirnya itu sudah banyak batu-batu turap yang lama, ya, batu-batu kali terbongkar seperti yang ada di sisi kiri. Kemudian ada yang sudah hilang batu kalinya, tinggal tanahnya saja. Tentu pada saat air tinggi, maka tanah-tanah tersebut mudah longsor, kemudian terbawa oleh air dan akhirnya menjadi sedimentasi di sisi hilir. Sedimentasi tersebut membuat kali ataupun saluran air menjadi dangkal dan akhirnya meluap, ya, jadi ke sana arahnya. Nah, dengan adanya turap tentu membuat pinggir kali menjadi kuat. Termasuk di area depan kita ini cukup sempit, ya, lahan yang tersedia antara pinggir jalan dan kali. Kalau tidak diturap maka jalan pun itu bisa longsor dan akan rusak sehingga akses menjadi sulit, ya, bagi warga dikarenakan jalannya misalnya pecah patah seperti ini nih. Proses turap yang dilakukan di Jalan Gabus Raya itu menggunakan beton-beton pracetak. Jadi ada sheet pile beton, batang-batang beton yang panjang kemudian dipancangkan di pinggir kali. Jadi tidak lagi melakukan proses pengecoran, ya, pada saat membuat tiang-tiang pancang ataupun pembetonan dinding dari kali yang ada, ya, termasuk Kali Baru di sini. Kemudian untuk jembatan-jembatan yang lantainya rendah, ya, biasanya jembatan datar, itu bisa digantikan dengan jembatan-jembatan lengkung yang lebih baik, lebih tinggi sehingga pada saat nanti permukaan air naik, apapun yang dibawa oleh air dapat lewat dan tidak tersangkut di bawah jembatan sehingga melakukan sumbatan-sumbatan seperti yang kita lihat tadi. Hingga saat ini belum ada kelanjutan lagi dan belum ada alat-alat berat yang dikerahkan di sini. Mungkin pekerjaan fokus di Jalan Gabus Raya untuk Kabupaten Bekasi. Semoga pekerjaan di sana selesai. Kemudian juga turapnya bukan hanya di bagian pinggir jalan tetapi juga di seberang, di kedua sisi kalinya. PR berikutnya adalah merapikan kabel udara. Yang kita lihat memang untuk kawasan ini juga banyak kabel udaranya di sisi kanan dan kabel-kabel tersebut ada yang sampai di atap-atap rumah ataupun hunian warga. Untuk sisi kanan ini sebenarnya bangunan-bangunannya juga banyak yang berada langsung di pinggir jalan. Terasnya itu ada di jalan dan tentunya berbahaya bagi masyarakat ataupun keluarganya, terutama anak kecil pada saat keluar rumah, ya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan sehingga atau dibuatkan kebijakan untuk mundur sedikit, ya, agar lebih aman. Aliran Kali Baru sendiri sebenarnya menyeberang ke arah perumahan Yapemas, ya, dan yang kita lihat Yapemas sendiri tadinya banyak tumpukan-tumpukan dari hasil pengerukan tanah, lumpur, sampah yang ada di aliran saluran irigasi yang dari arah Kali Baru. Saat ini sudah diangkut, ya, dan sudah rapi sampai ke arah sekolah, sampai ke arah belakang. Hanya saja dari awal kita berkunjung di sini jalan akses menuju ke arah komplek perumahan cukup banyak yang berlubang dan rusak. Sama halnya dengan hasil galian di Kali Baru di arah akses komplek Yapemas, di sini juga sampah-sampah itu bercampur dengan lumpur. Berarti edukasi untuk masyarakat tidak membuang sampah ke dalam kali itu sangat-sangat penting. Mungkin bisa dimasukkan di kurikulum TK mungkin atau SD sehingga dari usia dini pun sudah mendapatkan arahan untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, ya, ke dalam kali. Plus mungkin pemerintah menyiapkan lebih banyak tempat-tempat sampah agar
warga tidak membuangnya ke dalam kali. Nah, ini adalah salah satu sekolah ya, SMK 10 November yang ada di kawasan Yapemas, dan tadinya pagarnya ada di depan sini, namun setelah penataan dibongkar. Ini jalannya sangat-sangat buruk ya. Kita akan lihat kondisi sampai ke arah belakang, ke arah masjid yang ada dalam perumahan. Nah, kesimpulannya adalah untuk proses penggalian, pengerukan sudah selesai, pengangkutan tanah-tanah hasil galian juga sudah selesai. Yang belum adalah penataan kawasan akan dijadikan apa? Apakah akan diturap ya, atau akan dibuatkan taman, atau akan dilebarkan jalannya? Kita tunggu bersama. Mungkin pemerintah Kabupaten Bekasi fokus terlebih dahulu di beberapa titik karena banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Dan jarang-jarang Kabupaten Bekasi tersentuh proses ataupun program penataan kawasan, sehingga yang kita harapkan Bekasi sendiri menjadi lebih baik, baik itu di kabupaten atau juga di kota Bekasi. Salam warga Bekasi.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.